Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar, Ibu Dahlia Rinepa, Magister Pendidikan, serta teman-teman semua kelas B yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan pada siang hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Devani Beb Halepi dengan NPM 215060059 sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Lalu adapun anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Nadila Sopaliani dan Melpi Hoirunisa. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, marilah kita simak penjelasan mengenai materi standar nasional pendidikan, di mana ada standar nasional kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai standar kompetensi lulusan. Nah, dapat pengertian ya bahwa standar kompetensi lulusan itu merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, tujuan dari rumusan dalam standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, standar sarana dan prasarana serta standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Nah, di mana standar kompetensi lulusan merupakan tujuan akhir dari serangkaian standar dalam NSP lainnya. Nah, standar kompetensi lulusan tentunya harus mengacu pada sumber daya manusia yang seperti apa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, standar kompetensi lulusan telah tertuang dalam peraturan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, di mana dalam kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, ketercapaiannya dilakukan dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah lulusan pada tingkat satuan pendidikan telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Nah, kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala yang hasilnya akan menjadi input dalam penyempurnaan standar kompetensi lulusan berikutnya. Nah, dalam komponen standar kompetensi lulusan terdapat 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan yang utuh dalam peserta didik. Nah, jadi standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap ialah di mana peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, dan peduli, serta bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan juga sehat jasmani dan rohani yang sesuai dengan perkembangan anak yang cakupan lingkungannya disesuaikan dengan cakupan pendidikan pada setiap tingkat mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Nah, standar kompetensi lulusan kedua adalah dimensi pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan, setiap tingkat berbeda, di mana pada tingkat teknis dan turunannya, uraian standar kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan ini adalah lulusan harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora.
Nah, di mana mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Nah, yang dimensi ketiga adalah dimensi keterampilan. Pada dimensi ini, lulusan harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Di mana pada tingkat sekolah dasar, dimensi ketiga adalah dimensi keterampilan. Nah, pada dimensi ini, lulusan harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Nah, pada tingkat sekolah dasar dan sederajat, pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Pada tingkat SMP dan sederajat, pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lainnya secara mandiri. Sedangkan pada tingkat SMA dan sederajat, pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai standar isi. Nah, standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perumusan perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, pengaturan mengenai standar isi tertuang dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender akademik, kurikulum pendidikan, dan dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu isi dan proses. Nah, kurikulum sebagai proses pendidikan terkait dengan independensi materi yang disajikan guru, di mana bagaimana disampaikannya kepada peserta didik, sedangkan isi kurikulum berhubungan dengan relevansi, kondisi interdisiplin, dan karakteristik pengetahuan dan pengalaman belajar yang terkait dengan apa yang dipelajari peserta didik. Nah, siapa yang menetapkan kurikulum? Apakah guru pendidik atau kurikulum itu sendiri? Nah, atau juga pemerintah. Nah, kurikulum bukan hanya isi dan materi, namun tujuan dan sasaran sekolah serta strategi penilaian bagaimana mencapainya. Kurikulum mencakup juga teknik dan strategi mengajar, kegiatan belajar berupa pemanfaatan ruang dan waktu atau keseluruhan aktivitas siswa yang direncanakan. Nah, pendapat lain dari Klein MF bahwa campur tangan kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi program pemerintahan, prosedur adopsi buku, petunjuk kurikulum, standar evaluasi guru, ujian dan mekanisme akuntabilitas, prasyarat akademik lainnya, kontrol terpusat lebih banyak jeleknya dari baiknya, mengembalikan otoritas kepada pendidik lokal, guru lebih menjanjikan tidak terjadinya kejelekan. Baik, langsung saja ke pemateri kedua. Kepada pemateri 2, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Sofaliani dan NPM 2150640. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 2013 tentang perubahan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan mengenai standar proses ialah tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Dalam standar proses dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran aktif seperti yang dijelaskan Silberman tahun 2009 halaman 21. Pembelajaran aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung, dan menarik hati, karena setiap kali peserta didik tidak hanya terpaku pada tempat duduk tetapi berpindah dan berpikir. Prinsipnya, pembelajaran diarahkan pada siswa karena belajar dan pembelajaran tidak ditentukan oleh keinginan guru, tetapi lebih kepada siswa. Pada standar proses, prinsip pembelajaran sangat ditekankan, dan hal tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran, mulai dari perencanaan yang mencakup penyusunan silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dengan penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh, dan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawas. Proses pendidikan merupakan kunci berlangsungnya proses belajar, di mana program pendidikan diimplementasikan. Bright and Hermanson menjelaskan inti dari persekolahan adalah peningkatan akademik serta proses yang secara instrumental terkait di dalamnya. Proses pembelajaran yang belum lancar dan kurang baik di banyak sekolah menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Mutu proses pembelajaran sangat tergantung pada berbagai aspek, terutama fasilitas pendukung termasuk gedung dan fasilitas peralatan, dan yang terutama adalah guru dan suasana pembelajaran. Efektivitas sekolah dipengaruhi oleh persoalan epistemologi dan ganjalan politik yang sering kurang serius mengarahkan kebijakan. Efektivitas dan efisiensi sekolah adalah cerminan dari tujuan-tujuan dan pencapaiannya atau hasil belajar. Madaus et al. Tahun 1980 in IAAPA menekankan bahwa variabel proses yang penting dalam pendidikan adalah suasana kelas dan lingkungan sekolah, standar fasilitas dan pengelolaannya, serta interaksi antar individu dan lingkungan. Selain faktor-faktor di atas, kenyataan pada banyak sekolah di mana proses pembelajaran dalam suasana kondusif tidak terwujud, oleh karena kelemahan guru yang mengajar dengan cara-cara lama serta kurang melibatkan peserta didik secara aktif. Juga karena kemampuan, kompetensi, dan sikap guru yang kurang mendukung terciptanya proses pembelajaran yang bermutu. Jadi, proses pendidikan sangat ditentukan oleh variabel-variabel atau indikator pendidikan lainnya seperti daya dukung fasilitas, suasana atau iklim belajar yang kondusif, juga oleh faktor kompetensi dan sikap guru. Dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Tahapan dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan dan evaluasi memerlukan guru yang kompeten dalam pelaksanaannya. Proses pembelajaran yang diharapkan adalah dapat menyenangkan dan menantang. Dengan demikian, siswa menjadi merasa selalu ingin belajar tanpa merasa jenuh. Menerapkan 4 pilar tersebut berarti bahwa proses pembelajaran memungkinkan peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan sesama peserta didik, sehingga dapat menemukan dirinya sendiri. Mode pembelajaran seperti ini hanya dapat berlangsung dengan tenaga guru yang mempunyai peralatan memadai, dengan materi yang terpilih dan waktu yang cukup, tanpa harus mengejar target untuk ujian nasional, tanpa harus cemas dan takut karena ujian nasional waktunya dimajukan. Maka mengajar dalam standar proses pendidikan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, melainkan juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Menurut Sanjaya tahun 2006, guru memiliki otonomi penuh dalam mengelola kelas dalam pembelajaran. Metode mengajar yang digunakan guru sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Kinerja guru dalam proses pembelajaran diawasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, sehingga untuk mendukung kualitas proses pembelajaran perlu ada peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 2 yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Langsung saja kepada pemateri 3, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Melpi Hairunisa dengan NPM 215060051. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya yang akan membahas materi selanjutnya mengenai standar penilaian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengemukakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pengaturan mengenai standar penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Di dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada pendidik dasar dan pendidik menengah terdiri atas yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar pada peserta didik secara berkesinambungan. Bentuk penilaiannya ini dilakukan oleh pendidik dapat berupa penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajarannya, serta menyusun laporan kemajuan pada siswa. Dan yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik yang bertujuan untuk menilai pencapai standar kompetensi lulusan ini untuk semua mata pelajaran dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan. Selain itu juga, penilaian oleh satuan pendidikan digunakan untuk penjaminan mutu dengan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria kenaikan kelas. Lalu yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini bertujuan untuk penilaian pencapaian kompetensi lulusan nasional pada mata pelajaran berbentuk ujian nasional atau bentuk lainnya yang digunakan untuk pemetaan mutu.
pertimbangan seleksi masuk ke jenjang berikutnya, misal dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Nah, pembinaan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan ini. Pada standar penilaian pendidikan ini juga tentunya berfungsi sebagai mutu pendidikan nasional yang digunakan sebagai dasar perbaikan dan reformasi pendidikan dari keterbatasan dan kelemahannya. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan bukan hanya untuk mencari tahu kemajuan belajar peserta didik, tapi juga untuk menyajikan konfirmasi validasi eksternal terhadap kecurigaan rendahnya mutu. Nah, pemanfaatan hasil tes ini juga untuk inferensi kualitas pendidikan membutuhkan kehati-hatian serta pertimbangan. Sebab di samping itu juga ada konsekuensi terhadap kebijakan. Para penentu kebijakan sangat tergantung pada hasil penilaian dalam usaha mendukung dan meningkatkan praktisi pendidikan. Penilaian pendidikan juga sebagai instrumen reformasi yang sejauh ini terpercaya dan menurut National Council on Education Standard and Testing atau disingkat sebagai CES, standar nasional dan sistem asesmen merupakan mekanisme layak untuk menaikkan ekspektasi dan revitalitas pembelajaran, menyegarkan usaha reformasi pendidik. Jadi, CES ini mendukung adopsi standar tinggi dan pertimbangan sistem penilaian mengukur standar tersebut. Nah, fungsi utama dari sistemnya untuk menantang siswa dan guru melakukan yang terbaik dan membuka peluang baru bagi siswa dan merangsang peningkatan mutu sekolah. Dan standar penilaian pendidikan ini mempunyai tujuan. Tujuannya agar peserta didik terbantu dengan informasi terukur menyangkut baik kemampuan dan kelemahannya terhadap taraf pencapaian tujuan belajar. Melaksanakan evaluasi menentukan nilai siswa merupakan pekerja guru yang paling berat. Tentunya tidak mudah untuk bagi seorang guru. Nilai siswa berguna dalam berbagai hal, bahkan punya implikasi juga bagi masa depan. Manipulasi nilai atau skor tes merupakan praktek yang telah lama berlangsung pada persekolahan di Indonesia, bukan untuk tujuan tambahan uang, tetapi karena adanya perbedaan persepsi guru terhadap kemampuan anak-anak didiknya. Menetapkan nilai hasil belajarnya merupakan pekerjaan yang berat dan tentunya tidak mudah yang tidak dapat disepelekan oleh para guru. Evaluasi kinerja pendidik ini baik proses, output, intuisi penyelenggara yang dilakukan berorientasi pada akuntabilitas. Penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan oleh satuan pendidikan melalui evaluasi diri atau lembaga evaluasi mandiri. Evaluasi terhadap pengelolaan pendidikan perlu dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan dan perlu mempertimbangkan komponen input, proses, dan output. Nah, untuk metode penilaian kinerja yang sesuai dan banyak ditetapkan saat ini dalam dunia usaha dan relevan juga dalam bidang pendidikan dikenal sebagai benchmarking. Ini dikemukakan oleh Bengt Karlov dan Svante Åsblom pada tahun 1994 halaman 35 bahwa metode benchmarking ini merupakan instrumen untuk analisis terhadap kualitas, produktivitas, dan waktu. Metode ini pun dapat dilakukan dalam kategori penetapan kriteria secara internal, eksternal, dan fungsional pada suatu intuisi. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan kata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 2 yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Langsung saja kepada pemateri 3, saya persilahkan.